hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kakak akan memberikan bertanya yel-yel sekolah minggu seperti minggu-minggu yang lalu. Nah, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekali lagi kakak ulangi, kita harus lebih semangat lagi. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kita akan mulai ibadah, tapi sebelum ibadah kita akan berkenalan dulu dengan guru sekolah minggu yang akan membantu kita hari ini, yaitu adalah kakak Mary Boris Jabat dan kakak Esra Burumani. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi Beta Marsi Sekolah Minggu. Kita nyanyi sambil bangkit berdiri dan lebih semangat. Kita akan memulainya lagi dengan satu nyanyian lagi, yaitu Matahari Bersinar Terang. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu, kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Berilah kami pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan bernyanyi kembali. Bernyanyi dari Big or Small. Adik-adiknya diharapkan untuk bangkit berdiri dan sambil bergerak Big or Small. Somebody
yang pertama dan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita berdoa dan mengucapkannya secara bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pengasih, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Karuniakanlah kami kekuatan, ajar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi Beta Marsikola Minggu. Kita nyanyi sambil bangkit berdiri dan lebih semangat. ayat yang kelima. Kita baca secara bersama-sama. Perolehlah hikmat, Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ibu, adik-adik persiapkan hatinya. Kita akan pengakuan imam. Jadi adik-adik boleh bangkit berdiri di ayat yang kedua.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita mau memberikan warta. Kira-kira apa ya kakak warta sekolah minggu kita hari ini? Kita masih ibadah di rumah kak, secara online. Masih online. Tapi tidak apa-apa ya adik-adik, meskipun online, adik-adik harus tetap semangat dalam beribadahnya. Nah, adik-adik juga harus rajin cuci tangan. Jangan lupa kalau keluar harus pakai masker. Meskipun mandi yang bersih. Dan adik-adik juga meskipun belajarnya masih di rumah ya kakak, meskipun masih di rumah, adik-adik sekolah minggu juga harus tetap belajar dengan semangat dan harus fokus dalam belajarnya. Betul kak. Iya. Dan itu saja warta sekolah minggu kita hari ini. Kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu siapkan persembahannya sambil kita bernyanyi di badai topan dunia. Tapi sebelumnya kita berdoa, yuk tutup matanya, buka tangannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan menyertai kami, terlebih anak-anak sekolah minggu Tuhan yang beribadah di rumah. Tuhan, Engkau menjamah hati anak-anak ini. Sentuh kami Tuhan melalui Roh-Mu, sehingga firman Tuhan yang ditabur, yang mereka dengar, mereka bisa aminkan dalam kehidupannya, di dalam pertumbuhannya, sehingga mereka benar-benar sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita baca dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Nah, ayo yang sudah bisa membaca buka Alkitabnya. Yang belum bisa
Dengar ya. Nah, firman Tuhan Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu membanggakan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, kemarin kan Pak Pendeta tanya seperti ini. Kalau ditanya anak-anak sekolah minggu, hai anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Terus jawabnya apa? Ayo. Luar biasa. Ayo, mana semangat dong? Anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Terus, yes, yes, yes. Nah, kita ulang ya. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Gua ya, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke. Nah, buat anak-anak sekolah minggu sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, Pak Pendeta mau tanya nih. Anak-anak sekolah minggu dengar ya nih. Siapa di sini yang punya cita-cita? Yuk. Pasti dong semua punya cita-cita. Nah, apa cita-citanya? Ayo, apa cita-citanya? Apa? Mau dokter? Oke, mau dokter. Terus apa lagi? Mau polisi? Mau polisi? Waduh, bagus sekali. Apa lagi? Mau pengacara? Ush. Jadi orang hebat nih mau pengacara. Apalagi mau jadi guru, oke, mau jadi guru, bagus. Apalagi mau presiden, bagus. Nggak salah mau jadi presiden. Apalagi, ayo, gak ada pendeta nih. Waduh, gak ada pendeta. Wah, ada. Wah, puji Tuhan, ada yang menjadi pendeta. Oke, nah kita semuanya punya cita-cita. Tapi anak-anak, Pak Pendeta mau bilang seperti ini. Kalau kita mau punya cita-cita, gimana supaya sampai cita-cita itu? Gimana caranya supaya kita bisa menggapai cita-cita? Ada dua yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan cita-cita kita. Apa itu? Nah, yang pertama sekolah dulu. Sekolah dulu dong. Nah, ayo, siapa di sini yang playgroup? Ada? Yang SD, terus yang SMP, terus yang SMA, terus masih udah ada mahasiswa nggak nih anak-anak sekolah minggu? Nggak mungkin ya, SMP. Iya. Nah, artinya supaya kita bisa mencapai cita-cita yang pertama, kita harus sekolah dulu. Makanya kita harus sekolah. Sekolahnya harus baik-baik. Ada nggak di sini kalau mau sekolah dibangunin dulu? Dibangunin terus. Malah dibangunin nggak mau lagi, tidur lagi. Ada nggak nih? Ada. Ini ada jemputan udah datang, udah dipanggil, malah masih tidur. Dibangunin mau diantar sama orang tua, malah masih tidur. Gimana itu? Nah, kalau kita punya cita-cita yang pertama, ya kita harus sekolah. Sekolahnya gimana? Harus rajin, harus sungguh-sungguh.
nggak boleh cengeng, apalagi nggak boleh ngantuk di sekolah loh. Nah, kita punya cita-cita, maka kita harus belajar baik-baik, belajar sungguh-sungguh. Oke? Kalau kita punya cita-cita, yang pertama kita usahakan kita harus sekolah dulu sungguh-sungguh, belajar baik-baik. Kalau sekarang kita katanya belajar di mana nih? Ya belajar di rumah. Jangan karena belajar di rumah jadi gak semangat. Kalaupun kita belajar di rumah, tapi kita harus tetap semangat, oke ya? Kita harus tetap semangat. Nah, yang kedua apa? Kalau kita punya cita-cita, yang pertama kita sekolah, sekolahnya sungguh-sungguh, giat-giat. Nah, yang kedua apa? Yang kedua kita harus berdoa sayang. Kita harus berdoa sama Tuhan. Kita harus menyampaikan, Tuhan, saya punya cita-cita. Tuhan, tolong saya. Jadi ketika kita punya cita-cita, maka langkah pertama kita sekolah, sungguh-sungguh belajarnya. Terus yang kedua, kita harus berdoa. Artinya kita tidak hanya memikirkan pikiran kita. Kita tidak boleh hanya menjalankan apa yang ada dalam pikiran kita, tapi apa yang ada kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, itu kita bawa sama Tuhan untuk ditolong oleh Tuhan. Jadi semua yang kita rencanakan itu, termasuk cita-cita kita tadi, kita sampaikan sama Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan. Jangan kita berpikir, wah ini bapak saya kaya nih, aku disekolahkan di sekolah yang bagus, pasti aku bisa menggapai cita-cita saya. Kita bisa saja punya uang, bisa saja kita di sekolah yang baik, tapi sebagai orang beriman, anak-anak yang bertuhan, kita harus memohon, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Harus demikian. Jadi kalau dalam nats ini ada orang yang mengandalkan pikirannya. Saya baca demikian tadi seperti ini. Ada seorang yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Dia berpikir dengan perhitungannya dan dia laksanakan dan pasti dapat untung. Tidak boleh seperti itu. Kita juga bisa berpikir, bisa berencana, tapi tetap berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Makanya di sini dikatakan, saya baca, Pak Pendeta baca ayat 15 seperti ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi intinya, jika Tuhan menghendakinya. Jadi apapun rencana-rencana kita serahkan sama Tuhan dan kita berkata, jika Tuhan mengizinkan, saya bisa sekolah dengan baik. Jika Tuhan mengizinkan, saya bisa jadi polisi. Jika Tuhan mengizinkan, saya bisa jadi dokter. Jika Tuhan bisa mengizinkan, saya bisa jadi pendeta dan banyak lagi. Tapi pada dasarnya bukan karena kemampuan kita, bukan karena pikiran kita, bukan karena orang tua kita, tapi karena Tuhan mengizinkan. Jadi buat anak-anak sekolah minggu, ayo kita sama-sama dulu mengatakan ayat 15. Ikuti Pak Pendeta ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Kita sama-sama mengatakan, jika Tuhan menghendakinya. Dua ya. Jika Tuhan menghendakinya. Oke, sekali lagi. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi artinya apa yang kita pikirkan, apa
apa yang kita rencanakan, kita serahkan sama Tuhan. Dan jika Tuhan mengizinkan, baru kita senang. Jadi kita menjalani kehidupan ini berdasarkan pertolongan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena kepintaran kita. Jadi sekali lagi buat anak-anak sekolah minggu, kita punya cita-cita kan tadi? Mari kita mulai dari anak-anak ini berdoa pada Tuhan supaya semua cita-cita itu kita sampaikan kepada Tuhan. Dan jika Tuhan mengizinkan, maka cita-cita kita akan terkabul. Amin. Oke, buat anak-anak sekolah minggu, itulah firman Tuhan kepada kita. Mari kita sebagai anak-anak sekolah minggu selalu melibatkan Tuhan. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Tuhan memberkati anak-anak. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami secara khusus anak-anak sekolah minggu. Apapun Tuhan yang kami lakukan, apapun Tuhan rencana-rencana kami, jika Tuhan mengizinkan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan di dalam pertumbuhan anak-anak sekolah minggu ini untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap gerak kehidupannya, sehingga mereka tidak pernah menyombongkan dirinya, sehingga mereka tidak pernah mengandalkan pikirannya, sehingga mereka tidak pernah mengandalkan orang tuanya, tapi mengandalkan kasih Tuhan. Karena jika Tuhan mengizinkan, apapun yang kami cita-citakan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini. Berkati Tuhan, berkati mereka, berkati pertumbuhannya supaya sehat jasmani dan rohaninya. Berikan kepada mereka sukacita supaya mereka anak-anak sekolah minggu, anak yang memuliakan Tuhan. Demikian juga di rumah Tuhan, berkati mereka supaya anak-anak ini anak yang mau mendengarkan orang tuanya, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Berkati juga Tuhan setiap orang tua supaya dengan orang tua anak-anak ini bisa mengenal Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu. Berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu dahului mereka supaya setiap guru-guru sekolah minggu bisa dengan gembira, dengan senang hati mengajar, membimbing, menuntun anak-anak sekolah minggu kepada-Mu. Tuhan, terlebih lagi akan dosa kesalahan kami, ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, buat anak-anak sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita. Kita bernyanyi, ayo ibu guru sekolah minggu, kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita mau bernyanyi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi Sayang Disayang. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.